Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 116. Bocah, kamu jangan keterlaluan. Ricardo mulai emosi. Dia berkata, bukan hanya Tuan Ken saja yang terkena racun. Kamu juga terkena racunku. Tanpa obat penawar dariku, kamu nggak akan bisa hidup sampai besok. Oh ya, bagaimana kalau kita bertaruh? Siapa duluan yang mati? Tanya Luther dengan senyum tipis. Kamu, Ricardo terdiam mendengar perkataannya. Dilihat dari situasinya saat ini, sepertinya Ken tidak akan bisa bertahan lagi. Mengingat hal ini, Ricardo baru memilih untuk mengalah. Namun, Luther malah tidak menghargainya sama sekali. Luther, berikan obat penawarnya. Anggap saja kali ini kami kalah. Balas Ken sambil menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kalau tidak, dia juga tidak akan tunduk pada cecunguk ini. Tuan Ken, mengaku kalah secara lisan saja terkesan tidak tulus sama sekali. Sahut Luther sambil menggeleng. Luther, jangan dikasih hati minta jantung. Ken mulai emosi. Kalau memang bersalah, kamu harus mengakuinya dan menerima hukuman. Apa kamu tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun? Ucap Luther tanpa rasa takut. Kamu mau Ales bersujud dan mengaku bersalah padamu. Memangnya kamu pantas? Kata Ken dengan wajah suram. Tentu saja aku tidak pantas. Kalau begitu, kamu obati sendiri saja racun ini. Luther mengangkat pundaknya. Kamu sedang mengancamku, balas Ken dengan tampang sangar. Jangan bilang begitu. Aku cuma membalas perbuatanmu saja. Sahut Luther dengan ekspresi datar. Sudah, cukup sampai di sini saja keonaran ini. Pada saat ini, Susan tiba-tiba bersuara. Luther cepat berikan obat pebasamis kepada Ken. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kamu nggak akan bisa menanggung akibatnya. Bibi, pria sejati harus memegang ucapannya sendiri. Dia sendiri yang menjanjikan hal seperti itu. Tentu saja dia harus menepati janjinya. Jawab Luther dengan santai. Apa kamu mau bertentangan dengan keluarga Kaonata? Tanya Susan dengan ekspresi yang sangat tegas. Awalnya dia mengira Luther akan mundur dengan sendirinya. Tak disangka, dia malah begitu tak tahu diri. Nggak usah menggertak orang. Bianca tiba-tiba bersuara. Sebelumnya saat Ken menindas Luther, kamu nggak bersuara sama sekali. Sekarang setelah mengetahui bahwa Ken berada dalam bahaya, kamu langsung maju untuk membelanya. Mau ditaruh di mana wajahmu? Ken adalah kakak sepupumu. Kenapa kamu malah memihak pada orang luar? Susan mengerutkan alisnya. Aku hanya berbicara fakta, Bianca berkata dengan lantang. Masalah ini timbul karena Ken. Sekarang dia sedang menuai karma dari perbuatannya sendiri. Sebagai penonton, seharusnya kita cukup menyaksikan semua ini saja. Tidak ada yang boleh campur tangan. Kamu, Susan kesal setengah mati mendengar ucapan putrinya ini. Meskipun Susan sangat berkuasa di luar sana, tetap saja dia tidak berdaya menghadapi putrinya ini. Bagaimanapun, dia tidak mungkin memukul Bianca, tetapi dia juga tidak bisa menang berdebat dengan putrinya itu. Luther, kutanya untuk terakhir kalinya, kamu mau memberikan obat penawarnya atau tidak? Tanya Ken seraya menggertakkan giginya. Masih seperti sebelumnya. Berlututlah dan minta maaf. Jawab Luther dengan tenang. Bagus, bagus sekali. Ekspresi Ken tampak sangat beringas ketika berkata, aku bisa berlutut padamu. Tapi apa kamu bisa menanggungnya? Coba saja. Kamu akan tahu setelahnya. Luther tersenyum tipis. Baiklah. Kuharap kamu jangan menyesalinya. Ken menggertakkan giginya dan ragu sejenak. Setelah itu, dia langsung berlutut dengan keras di lantai. Meskipun sedang berlutut, sorot matanya justru terlihat syarat akan kebencian ketika menatap Luther. Berani-beraninya orang ini mempermalukannya di depan umum. Benar-benar cari mati. Luther, sekarang dia sudah berlutut. Kamu sudah puas, kan? Cepat berikan obat penawarnya, bentak Susan. Mempermalukan Ken sama saja artinya dengan mempermalukan keluarga Kaonata. Berani-beraninya seorang dokter kecil ini mempermalukan keluarga Kaonata. Luther benar-benar sudah bosan hidup. Nih, minumlah. Luther mengeluarkan sebuah botol kecil, lalu menuangkan serbuk dari botol itu ke dalam segelas teh. Bubuk penawar racun.
Bab 117. Melihat botol putih kecil itu, ekspresi Ricardo jadi terlihat serakah. Benda itu adalah obat rahasia Dokter Ilahi Benny. Kenapa bocah ini bisa memiliki harta karun ini? Perlu diketahui, serbuk penawar ini sangat berharga dan tak ternilai. Bahkan hanya sedikit serbuk penawar saja bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Pantas saja bocah ini begitu percaya diri. Ternyata dia memiliki serbuk penawar. Hari ini, Ricardo akhirnya bisa melihat serbuk penawar tersebut secara langsung. Ken tidak banyak berbicara. Dia mengangkat gelas teh dan langsung meneguknya sampai habis. Tidak lama setelah teh itu masuk ke perutnya, rasa sakit yang menusuk di perutnya itu perlahan-lahan mulai mereda. Dalam waktu beberapa menit saja, rasa sakit itu telah menghilang sepenuhnya. Luther, aku akan mengingat penghinaan hari ini. Sebaiknya kamu jangan jatuh di tanganku kelak. Bianca, kamu juga sebaiknya segera selesaikan masalah pil mujarab. Kalau tidak, jangan salahkan aku melaporkannya ke markas besar. Setelah melontarkan perkataan yang kejam itu, Ken akhirnya pergi dengan malu. Anak muda, kamu pasti akan merasa menyesal karena tindakanmu. Ricardo mendengus, lalu ikut berbalik dan pergi. Siapa itu Ken? Mana mungkin dia membiarkan seorang dokter kecil menghinanya seperti itu? Begitu pembalasan dendamnya dimulai, Ken pasti akan membuat Luther hancur tak bersisa. Luther, ternyata kamu sudah punya persiapan sedari awal. Kamu mengagetkanku saja, kata Belinda dengan penuh kegembiraan. Untung saja kakakmu memberiku serbuk penawar ini. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menang dengan semudah ini, jawab Luther sambil tersenyum. Hanya kebetulan saja, Susan mendengus dan terlihat tidak senang. Awalnya, dia mengira Luther sangat berbakat. Ternyata pria itu hanya memanfaatkan serbuk penawar dari Dokter Ilahi. Tidak ada gunanya kamu merasa tidak puas. Yang menang adalah Luther, kata Blanca sambil melirik Susan. Dia hanya menang karena beruntung. Tanpa bantuan Pak Ricardo, apa kamu pikir kita bisa mengembangkan pil mujarab hanya dengan kemampuan bocah ini? Tanya Susan dengan ragu. Pil mujarab adalah hasil kerja keras keluarga Kaonata selama bertahun-tahun dan juga bagian terpenting dalam perkembangan seluruh keluarga. Dia tidak percaya seorang tokoh kecil seperti Luther bisa memiliki kemampuan untuk mengubah keadaannya. Kenapa tidak bisa? Menurutku, Luther jauh lebih hebat dibandingkan Pak Ricardo itu, jawab Bianca dengan tegas. Susan terlihat jelas sudah mulai marah. Baik, bukankah kamu bilang dia luar biasa? Ayo kita bertaruh. Kalau dia bisa mengembangkan pil mujarab, aku akan menganggapnya telah melewati satu ujian. Kalau tidak, dia harus segera mundur dari posisinya. Tidak masalah, Bianca tidak mengalah sama sekali. Masalah selanjutnya masih bisa dibicarakan. Tetapi untuk sekarang, semangat Bianca tidak boleh kalah dari ibunya. Luther, kamu sebaiknya tidak mengecewakan putriku. Setelah menatap ke arah Luther dengan tajam, Susan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Kak, apa yang dimaksud dengan ujian yang dikatakan ibu tadi? Tanya Belinda dengan penasaran. Anak kecil tidak usah banyak tanya. Bianca melirik Belinda. Ya sudah kalau tidak boleh bertanya. Apa hebatnya? Gerutu Belinda. Nona Bianca, kalian terus mengatakan pil mujarab. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanya Luther. Bianca memaksakan senyumnya dan menjelaskan. Aset keluarga Kaonata sangat banyak, tapi yang terpenting masih dalam bidang obat-obatan. Tujuan kami memilih mitra bisnis dan merelakan sebagian keuntungan sebelumnya adalah demi menguasai pasar obat di Jiloam. Sejak awal, kami mengembangkan obat baru demi hal itu. Obat ini yang akan membantu kami menguasai Jiloam. Awalnya, semua berjalan sesuai dengan rencana. Tapi tidak disangka, ada mata-mata yang masuk ke bagian internal kami. Pembunuhan Bibi Linda adalah sebuah kesempatan dan juga peringatan bagi mata-mata. Setelah menyadari identitas mereka akan terbongkar, para mata-mata itu merekrut semua pekerja inti perusahaan dengan paksaan dan iming-iming. Bahkan, mereka juga mencuri hasil penelitian pil itu. Obat baru yang sedang kami kembangkan itu adalah pil mujarab. Bab 118. Setelah mendengar penjelasannya, Luther menganggukkan kepala dengan penuh pertimbangan. Ternyata begitu. Jadi, sesuai perkataanmu ini,
Siapapun di antara kamu dan Darwin yang terlebih dulu berhasil mengembangkan pil mujarab, dia yang akan menguasai pasar obat Jiloang. Bianca menjawab, bisa dibilang begitu. Tapi, anggota penelitianku dan data terkait sudah dicuri. Sekarang kita harus memulai dari awal. Ini adalah sebuah hal yang sangat sulit. Si Darwin itu benar-benar licik. Dia terus-menerus menggunakan trik kotornya. Keluh Belinda dengan kesal. Pil mujarab itu jenis obat apa? Tanya Luther lagi. Pil mujarab adalah jenis obat untuk meningkatkan kesehatan. Bukan hanya bisa memperpanjang umur, tapi juga memiliki efek kecantikan dan perawatan kulit. Konon, ini adalah resep rahasia dari istana di zaman kuno. Tapi karena sudah begitu lama, sebagian besar informasinya juga sudah hilang. Jadi, kami hanya bisa berusaha untuk meneliti resep awalnya. Jelas Bianca. Luther mengelus dagunya, lalu berkata, resep rahasia dari istana. Kalau mendengar penjelasanmu ini, aku tahu ada sejenis pil rahasia yang memiliki efek yang sama dengan pil mujarab. Oh, pil apa? Bianca langsung menjadi bersemangat. Namanya pil 2 warna. Aku pernah membaca catatan tentang pil itu dalam sebuah buku kuno. Pil itu juga memiliki efek memperpanjang umur dan perawatan kulit. Mungkin tidak kalah dengan pil mujarab, kata Luther sambil tersenyum. Naskah-naskah kuno yang telah Luther baca semuanya adalah harta karun yang telah hilang selama bertahun-tahun. Isi dari naskah-naskah itu pasti bukan hal yang sederhana. Belinda cemberut karena merasa kesal. Kamu membual saja. Pil mujarab ini adalah resep rahasia dari istana. Apa itu pil 2 warna? Aku belum pernah mendengarnya. Kamu belum pernah mendengar namanya. Bukan berarti tidak ada. Mungkin ada kejutan yang menanti, kata Luther. Tidak peduli berhasil atau tidak, kita harus mencobanya. Apa saja bahan-bahan obat yang kamu butuhkan? Aku akan segera menyiapkannya untukmu, kata Bianca dengan tegas. Lantaran situasinya sudah seperti ini, mereka juga tidak punya cara yang lebih baik lagi. Itulah sebabnya, mereka harus mengambil langkah ekstrim. Belinda, ambilkan kertas dan pulpen, perintah Luther. Hale, aku sudah bilang berkali-kali. Namaku Belinda. Belinda menggertakkan giginya dan cemberut. Setelah menginjak kaki Luther dengan kejam, Belinda baru berbalik mengambil kertas dan pulpen. Selanjutnya, Luther mengambil pulpen dan segera menuliskan resep pil 2 warna dengan cekatan. Bianca menatap dengan cermat, lalu menganggukkan kepalanya. Sebagian besar bahan-bahannya cukup umum dan bisa ditemukan dengan mudah. Hanya saja agak sulit untuk memperoleh jamur Ganoderma 100 tahun ini. Kak, di pasar bahan obat ada banyak pedagang obat. Kita bisa pergi ke sana untuk melihat-lihat, usul Belinda. Baiklah, kamu bawa Luther untuk mencari informasi dulu. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, pesan Bianca. Baiklah, Belinda menggembungkan pipinya, meskipun merasa agak kesal. Tetapi dia menuruti perintah Bianca. Bianca sedang sibuk sekarang, jadi Belinda seharusnya membantunya. Setelah memastikan tujuannya, Belinda mengemudikan mobilnya dan membawa Luther menuju pasar bahan obat. Saat ini, di depan sebuah toko yang bernama Paviliun Obat, Ariana dan yang lainnya turun dari mobil Mercedes. Selain Helen dan Kinan, dalam kelompok itu juga ada seorang wanita yang memiliki penampilan cantik dan berpakaian mencolok. Wanita ini bernama Rosalind Pohan. Dia adalah keponakan Helen. Rosalind, bukankah kamu bilang mau membeli hadiah? Kenapa datang ke tempat ini? Kata Helen dengan penasaran. Bibi, aku baru saja menerima kabar ada jamur Ganoderma 100 tahun di paviliun obat ini. Kata Rosalind dengan misterius. Jamur Ganoderma 100 tahun. Apa gunanya jamur ini? Ekspresi Helen terlihat bingung. Tentu saja sebagai hadiah. Besok adalah pesta ulang tahun putrinya Tuan Darwin. Aku berencana memberikan jamur Ganoderma 100 tahun ini sebagai hadiah untuknya. Orang lain memberikan perhiasan sebagai hadiah. Kenapa kamu memberikannya jamur ini? Bab 119. Hehe, apa Bibi tidak mengerti? Status Nona Marley begitu mulia. Sama sekali tidak kekurangan perhiasan. Jadi, kita harus memberikan hadiah yang lebih unik. Jamur Ganoderma ini memiliki efek kecantikan dan perawatan kulit. Tidak ada wanita yang sanggup menolaknya. Aku yakin, Nona Mari pasti akan menyukainya.
kata Rosalind dengan sangat percaya diri. Meskipun begitu, bukankah jamur Ganoderma 100 tahun ini sangat mahal? Tanya Helen. Tentu saja, jamur ini sangat langka. Kalau tidak membayar 6 atau 10 miliar, pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Rosalind menganggukkan kepalanya. Helen terkejut. Hah, semahal itu, Rosalind. Apa kamu membawa uang sebanyak itu? Tentu saja tidak. Tapi Bibi pasti punya. Pinjamkan aku beberapa miliar dulu. Nanti aku kembalikan, kata Rosalind dengan yakin. Perkataan ini membuat Helen tertegun sejenak. Ariana dan Kinan juga diam-diam mengernyitkan alisnya. Kerabat mereka ini selalu saja menipu uang ibu mereka setiap kali datang. Tahun lalu, mereka membeli sebuah mobil Mercedes dan Rosalind memberi alasan ingin meminjamnya 2 hari. Namun, hingga saat ini mobil itu masih belum dikembalikan sama sekali. Mungkin saja mobil itu tidak akan dikembalikan lagi seumur hidupnya. Jika hari ini mereka meminjamkannya beberapa miliar, sudah pasti uang itu juga tidak akan kembali lagi. Rosalind, bukan Bibi tidak mau meminjamkannya, tapi jumlah yang kamu minta ini terlalu besar. Setelah mempertimbangkannya sesaat, Helen akhirnya memilih untuk menolaknya secara halus. Bibi, keluarga kalian setidaknya memiliki perusahaan sendiri. Apa kalian tidak sanggup mengeluarkan beberapa miliar? Jangan-jangan, kalian nggak mau meminjamkannya kepadaku. Rosalind memicingkan matanya dan ekspresinya terlihat agak kesal. Bukannya tidak mau meminjamkannya, tapi Bibi benar-benar tidak punya uang sebanyak itu, kata Helen sambil tersenyum. Kalau Bibi tidak ada, Kak Ariana pasti ada, kan? Sebagai presidir dari grup Pesona, aku tidak percaya Kak Ariana tidak bisa mengeluarkan beberapa miliar. Rosalind memandang ke arah Ariana dan nada bicaranya menjadi lebih tegas. Saat ini perusahaan sedang mengalami kendala finansial. Semua dana yang ada harus digunakan dengan bijak. Jadi, aku tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk memberi hadiah seperti yang kamu lakukan, kata Ariana sambil menggelengkan kepalanya. Jika ada situasi mendesak, Ariana akan segera memberikan uang tanpa ragu. Namun, dalam kasus seperti ini, dia tidak bisa membantu apapun. Rosalind melipat kedua tangannya dan berkata dengan sangat percaya diri, Kak, kamu terlalu kikir, bukankah hanya beberapa miliar saja? Lagi pula, aku pasti akan mengembalikannya. Tunggu sampai aku memberikan hadiah ini kepada Nona Mari dan menjadi temannya. Saat itu, aku pasti bisa menjadi eksekutif di perusahaan farmasi Sudarmo dan menghasilkan beberapa miliar setiap tahunnya dengan mudah. Rosalind, jangan terlalu ambisius. Tidak semudah itu masuk ke perusahaan farmasi Sudarmo, apalagi menjadi eksekutif. Dengan pengalamanmu saat ini, lebih baik datang ke perusahaanku untuk mencari pengalaman, saran Ariana. Kak, jangan salahkan aku berterus terang. Aku lulusan universitas ternama dengan prestasi tinggi. Kemanapun aku pergi, aku pasti akan menjadi incaran semua perusahaan. Perusahaan kecil seperti grup Pesona sebenarnya tidak menarik bagiku, ujar Rosalind meremehkan Ariana. Mendengar perkataan ini, Ariana sontak kehabisan kata-kata. Rosalind adalah tipe orang yang memiliki ambisi yang tinggi, tetapi kemampuannya terbatas. Bukan hanya kurang pengalaman dan kemampuan, dia juga selalu bermimpi menjadi seorang pemimpin dan menerima gaji yang tinggi. Dia selalu saja meremehkan semua orang, tetapi sebenarnya bahkan tidak sanggup melakukan pekerjaan yang mendasar. Sudahlah, katakan saja terus terang. Apakah kalian mau meminjamkan uang ini atau tidak? Rosalind melipat kedua tangannya dan ekspresinya terlihat angkuh. Sikapnya terlihat seolah-olah bukan dia yang ingin meminjam uang. Tidak, Kinan langsung menolaknya. Baiklah, konon, kita bisa mengenal kepribadian seseorang saat kita dalam kesulitan. Hari ini, aku akhirnya bisa melihat wajah asli kalian dengan jelas. Apa itu keluarga? Semuanya hanya omong kosong. Aku akan membuat kalian menyesal karena telah mengabaikanku. Setelah melontarkan ancaman itu, Rosalind langsung berbalik dan pergi. Bab 120. Rosalind, jangan marah. Helen segera menarik Rosalind dan tersenyum getir. Hanya beberapa miliar saja, bukan? Aku pinjamkan kamu saja. Kita ini sekeluarga. Nggak perlu membuat suasana jadi secanggung ini. Ibu, kenapa kamu selalu memanjakannya? Kinan mengerutkan alisnya.
Keponakanku hanya Rosalind seorang dan sekarang dia berada dalam masalah. Kalau bukan aku yang membantunya, siapa lagi? Kata Helen. Mau membantunya juga bukan begitu caranya, kan? Kinan mulai tidak senang. Diam kamu. Helen memelototinya dan berkata, aku nggak menggunakan yang kalian untuk membantunya. Aku pakai uangku sendiri saja. Kamu. Kinan kehabisan kata-kata. Kenapa Helen malah memperlakukan kerabat mereka lebih baik daripada anak kandungnya sendiri? Aku tahu Bibi paling sayang denganku. Seketika, senyum cerah menghiasi wajah Rosalind. Dia sudah berkali-kali menggunakan cara seperti ini dan cara ini selalu berhasil setiap kalinya. Tentu saja, mau sayang sama siapa lagi kalau bukan sama kamu? Ayo, kita beli jamur Ganoderma. Helen menarik lengan Rosalind dan berjalan masuk ke paviliun obat. Kak, kenapa kamu nggak menasihati ibu? Ujar Kinan dengan cemas. Apa gunanya menasihatinya? Ini juga bukan pertama kalinya. Balas Ariana dengan tidak berdaya. Ibunya selalu memperlakukan keluarga bibinya seperti ini. Hanya saja, sikap ibunya ini agak keterlaluan. Bos, teriak Rosalind ketika berjalan masuk ke paviliun obat. Wah, apa ada yang bisa saya bantu? Seorang pria parubaya yang gemuk langsung menghampiri mereka. Katanya, kalian menjual sebuah jamur Ganoderma berusia 100 tahun. Tanya Rosalind, informasi nona ini benar-benar akurat. Kami memang menjual jamur itu. Selain itu, barangnya juga baru tiba semalam. Ujar bos tersebut dengan terus terang. Oh ya, bagaimana rencananya kalian akan menjualnya? Tanya Rosalind. Berhubung harganya lumayan mahal, kami berencana akan melelangkannya. Jawab bos tersebut. Pelelangan terlalu merepotkan. Bagaimana kalau kamu jual saja padaku langsung? Kamu juga bisa menghemat biaya penanganannya. Ujar Rosalind mengusulkan. Tapi, bos itu sengaja memasang wajah seolah-olah kesulitan. Kenapa? Apa kamu merasa aku nggak sanggup membayarnya? Katakanlah. Berapa harganya? Tanya Rosalind langsung. Melihat Nona begitu tulus, saya juga tidak akan mempersulit Nona lagi. Anda cukup membayar sejumlah ini saja. Jawab bos tersebut sambil menunjukkan 10 jarinya. Perlu 10 miliar. Semahal itu. Ekspresi Helen menjadi kaku mendengarnya. Meskipun telah mempersiapkan diri sebelumnya, Helen tetap saja tercengang seketika. Itu sudah termasuk harga kawan. Kalau dijual di pelelangan, harganya akan naik 50-60%. Kalau bukan karena sedang butuh uang, saya juga tidak akan menjual dengan harga semurah itu. Bos itu menggelengkan kepalanya. Bos, apa masih bisa didiskon lagi? Harga ini benar-benar terlalu mahal. Helen mencoba untuk bernegosiasi. Tidak bisa lagi, Bu. Saya juga membeli barang ini dengan harga mahal. Sejujurnya, kalau bertemu dengan orang yang membutuhkannya, saya bisa saja menjualnya dengan harga 20 miliar. Balas bos itu dengan wajah serius. Tapi, ketika Helen masih ingin mengatakan sesuatu, Rosalind telah menyelanya. Sudahlah. Bibi, kalau mau sukses, kita tidak boleh perhitungan dengan hal kecil. Hanya 10 miliar saja. Bukan. Kita akan membelinya. Nona ini benar-benar lugas. Saya akan menyuruh orang untuk membawakan jamurnya. Bos itu tersenyum semringah, lalu memberi isyarat pada pelayan toko di belakangnya. Pelayan itu langsung mengerti instruksi bosnya, lalu berlari ke lantai atas dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, dia turun dengan membawa sebuah kotak kayu besar. Jamurnya ada di dalam sini. Nona, Anda mau bayar pakai kartu atau tunai? Tanya bos gemuk itu dengan tersenyum. Pakai kartu, Rosalind berkata dengan tanpa ragu-ragu. Bibi, bayar. Sudut bibir Helen berkedut mendengar ucapannya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kartu dari lasnya dengan sakit hati. Ketika kedua belah pihak sedang bersiap-siap untuk melakukan transaksi, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari luar pintu. Tunggu, kami mau beli jamur itu. Beberapa orang itu menoleh ke arah pintu. Mereka melihat seorang pria dan wanita yang berjalan masuk. Orang tersebut adalah Luther dan Belinda.